Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizah Baiko Yunasari, NIM 232101957, kelas IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan mini riset saya yang berjudul Strategi Distribusi dan Penjualan Soto Ayam oleh Pak Ali Lamongan di Tegalrejo, Jember. Usaha kuliner Pak Ali Soto Ayam Lamongan di Tegalrejo, Jember telah berdiri sejak tahun 1990 dan menjadi salah satu ikon kuliner khas Lamongan di daerah tersebut. Usaha ini dikelola secara turun-temurun dan tetap bertahan di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat. Keberhasilan mempertahankan usaha ini tidak lepas dari strategi distribusi dan penjualan yang diterapkan serta kualitas rasa yang konsisten. Namun di era digital ini, pelaku usaha kuliner dihadapkan pada tantangan baru seperti perubahan perilaku konsumen, persaingan yang semakin ketat, serta kebutuhan berinovasi dalam pemasaran dan distribusi. Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam strategi distribusi dan penjualan yang diterapkan oleh Pak Edi, penerus usaha, sekaligus mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mengelola usaha soto ayam tradisionalnya. Di pembahasan pertama adalah mengenai cara Pak Ali mendistribusikan soto ayam kepada pelanggan. Apakah hanya dijual di tempat atau juga melalui jasa pengiriman? Dari hasil penelitian diketahui bahwa distribusi soto ayam Pak Ali masih bersifat tradisional, yakni pelanggan datang langsung ke warung untuk membeli. Tidak ada layanan pesan antar yang aktif saat ini. Walaupun sebelumnya sempat mencoba menggunakan aplikasi Grab, namun layanan tersebut dihentikan karena biaya yang tinggi dan kurang menguntungkan bagi usaha kecil. Cara distribusi ini memang efektif dalam menjaga kualitas makanan dan pelayanan secara langsung, tetapi membatasi jangkauan konsumen, terutama bagi mereka yang tidak sempat datang ke warung. Dan di pembahasan kedua, membahas pengaruh lokasi warung terhadap penjualan soto ayam dan alasan memilih lokasi tersebut. Pak Edi menyampaikan bahwa lokasi yang tidak terlalu strategis ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap penjualan. Hal ini karena pelanggan yang datang umumnya adalah pelanggan setia yang memang mencari cita rasa soto ayam khas Lamongan miliknya. Dengan demikian, faktor kualitas rasa dan pelayanan menjadi lebih dominan daripada lokasi dalam menarik pelanggan. Namun secara umum, lokasi strategis tetap menjadi pertimbangan penting jika ingin memperluas pasar dan menjangkau konsumen baru. Pembahasan yang ketiga adalah tentang pemanfaatan aplikasi media sosial untuk membantu distribusi soto ayam. Dalam praktiknya, Pak Edi belum memanfaatkan media sosial secara optimal untuk mempromosikan maupun pemesanan. Padahal media sosial seperti WA, Instagram, dan Facebook bisa menjadi sarana efektif untuk memperluas jangkauan pasar dengan biaya yang relatif rendah. Keterbatasan dalam pemanfaatan media sosial ini menjadi salah satu tantangan sekaligus peluang bagi usaha ayam Pak Ali untuk berkembang di era digital. Pembahasan yang keempat membahas strategi yang dilakukan Pak Ali untuk menarik lebih banyak pelanggan. Strategi utama yang diterapkannya adalah menjaga kualitas rasa soto ayamnya yang khas dan memberikan pelayanan yang ramah. Hubungan personal dengan pelanggan juga perlu dijaga dengan baik, sehingga pelanggan merasa nyaman dan loyal untuk kembali. Pak Edi lebih mengandalkan kekuatan produk dan pelayanan daripada promosi besar-besaran. Strategi ini terbukti efektif dalam mempertahankan pelanggan lama. Namun untuk menjangkau pelanggan baru, diperlukan inovasi dalam pemasaran dan promosi.
Dan pembahasan yang terakhir, yang kelima, membahas tantangan yang dihadapi Pak Ali dalam mendistribusikan soto ayam. Tantangan utama yang dihadapinya adalah keterbatasan jangkauan distribusi karena hanya mengandalkan penjualan di tempat serta kendala cuaca yang kadang menghambat operasional warung. Selain itu, biaya layanan pesan antar yang tinggi juga menjadi kendala dalam memanfaatkan aplikasi pengiriman makanan. Persaingan dengan usaha kuliner lain yang memulai memanfaatkan teknologi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Untuk menghadapi tantangan ini, Pak Edi perlu mempertimbangkan inovasi dalam mendistribusikan dan pemasaran, misalnya dengan memanfaatkan media sosial dan mencari alternatif layanan pesan antar yang lebih terjangkau. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi distribusi dan penjualan yang diterapkan oleh Pak Edi soto ayam Lamongan memang efektif untuk mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Namun, masih ada peluang pengembangan usaha melalui pemanfaatan teknologi digital dan inovasi pemasaran agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan menghadapi tantangan persaingan di era modern ini. Sekian untuk presentasi laporan mini riset saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.